Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam tugas praktikum keamanan jaringan bersama saya Muslim Aswaja NRP 26 dan Stella Erntasari NRP 25. Setia Krisastama NRP 16. Baik, untuk pertama-tama ini kita akan mempresentasikan cara mengatur server OpenVPN. Ya, terima kasih Mas Muslim. Untuk langkah pertama, di sini kita menggunakan OpenVPN Fans biar kita bisa terhubung satu sama lain di kota yang berbeda dengan IP yang berbeda. Sebelumnya saya sudah download yang OpenVPN dari Fans. Kita run dulu ya di cd download. Nah, ini kita run dulu OpenVPN min config Stella. Oke, sudah. Kita lihat IP-nya. Nah, di sini untuk OpenVPN dari Fans, IP saya 10.252.193.88. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai server. Nah, selanjutnya kita konfigurasi servernya. Untuk konfigurasi OpenVPN di server, pertama kita install OpenVPN-nya dulu. Nah, karena saya sudah install OpenVPN, selanjutnya kita cek di etc, di folder etc. Nah, ini OpenVPN-nya sudah ada. Kemudian kita masuk ke OpenVPN. Nah, selanjutnya untuk konfigurasinya kita memerlukan isi RSA. Untuk isi RSA sendiri, ini saya download dari GitHub ini yang versinya 3.0.4. Terus kemudian saya download dan saya unzip di OpenVPN dan saya ganti namanya dengan isi RSA. Ini kita lihat ls. Nah, ini saya ganti namanya dengan isi RSA di sini. Kita masuk ke cd RSA. Nah, di isi RSA ini ada beberapa file untuk konfigurasi. Untuk langkah pertama kita harus inisialisasi PK-nya. Kita inisialisasi PK kan Debian 9. Untuk inisialisasinya harus menggunakan script ini /isi rsa, terus kemudian inisialisasi.pk. Karena saya sudah inisialisasi, ini tidak saya run, saya hanya mencontohkan script-scriptnya. Script ini referensinya dari praktikumnya Pak Idris yang D10 materi OpenVPN. Nah, setelah ini PK, inisialisasi PKI tadi, kita bunyi CA nopas. Kita langsung skip saja. Ini saya run semua. Ada gen request server nopas, sign request servernya, gen DH-nya. Ini saya run dengan script /isi rsa, terus kemudian namanya ini. Saya ambilnya yang ini sampai gen DH. Terus selanjutnya untuk yang untuk mendapatkan ta.k-nya, kita run yang OpenVPN gen k min script tak. Ini sudah nggak perlu pakai .isi rsa, caranya langsung saja seperti ini. Nah, seperti ini. Terus ini diguyur dulu biar bersih.
Selanjutnya copy TAG ke etc OpenVPN. PKI-nya juga di copy ke etc OpenVPN. Server key-nya, server.crt-nya, sama dh.pem. Ini di copy semua ke etc OpenVPN. Karena saya sudah copy, kita lihat saja file-filenya di OpenVPN. ls. Nah, di sini sudah ada file-file yang sebelumnya sudah saya copy. Ini ada crt, dhpm, terus server crt dan lain-lain. Terus selanjutnya kita edit di server.konfigurasinya. Nano server.conf. Nah, di sini menggunakan port 1194. Protokol UDP, devnya tun. Ini inisialisasi juga CA-CRT-nya. Terus kemudian untuk IP servernya ini 10.8.0.1 seharusnya, tapi kita tulis 0 biar bisa generate IP sendiri yang belakangnya ini. Terus selanjutnya bentar, untuk shippernya di sini kami menggunakan AES 256-TBC. Ini ada versi-nya diinisialisasi semua. Sama untuk file log OpenVPN status lognya ini di var log OpenVPN. OpenVPN lognya ini di file ini diinisialisasi semua. Terus selanjutnya setelah itu kita start OpenVPN-nya, OpenVPN server. Kita start. Nah, sudah, kita lihat dulu di IP address. Nah, di sini sudah ada, ada tun1 dengan IP servernya 10.8.0.1. Selanjutnya kita konfigurasi yang kliennya. Untuk kliennya kita inisialisasi dulu genrect client nopas sama sendrect client di client. Untuk inisialisasi ini itu sama di isi RSA. Bentar, Ctrl C. Di OpenVPN cd isi RSA. Paste. Karena ini menggunakan Debian 9 ya, pakainya yang /isi RSA, terus ini nama konfigurasinya genrect client nopas. Untuk yang sendrect juga sama. Terus selanjutnya jika sudah, kita copy CA-CRT yang client di OpenVPN client. CA-CRT, terus ada client.crt, client.key-nya kita copy semua di etc OpenVPN client. Kita lihat apakah sudah ada di client. cd client. Nah, sudah ada, kita lihat. Nah, ini sudah ada CA-CRT sama client.crt dan client.key-nya. Selanjutnya kita copy ke kliennya. Di sini menggunakan SCP. Nah, SCP sendiri sebelumnya itu SSH di server. Karena sebelumnya kami semua sudah install di klien sama di servernya, langsung saja kita SCP file ini.
kita clear dulu. Pastikan yang klien itu sudah nyala OpenVPN dari Pens biar kita bisa terhubung dan melakukan copy file ini. Untuk klien pertama ini menggunakan komputernya Mas Muslim yang IP-nya 10.252.193.70. Benar ya Mas Muslim? Betul. Kita enter. Nah, ini masuk ke rootnya Mas Muslim. Passwordnya kita isikan. Nah, sudah selesai. Di sini kita sudah mengkopikan CA-CRT, klien CRT, dan klien kayaknya ke IP, ke komputer klien. Maaf. Terus kemudian kita copy TAK-nya juga. IP-nya kita ganti 252.193.70. Masuk root. Nah, di sini juga berhasil. Kemudian selanjutnya di komputer klien konfigurasinya silahkan Mas Muslim. Baik. Kembali bersama saya Muslim Aswaja. Saya Muslim. Saya loading ini. Komputer saya akan melakukan sedikit konfigurasi perihal OpenVPN di klien 1. Pertama yang perlu dilakukan adalah instalasi OpenVPN di klien. Nah, gimana caranya? Caranya dengan mengetikkan perintah sudo spasi apt spasi install spasi OpenVPN. Nah, kalau udah kita enter, terus masukin password seperti biasa. Nah, ternyata saya udah nginstal, jadi nggak ada proses yang panjang, nol baru terinstall kan. Nah, setelah itu kalau udah diinstal kita perlu melakukan sedikit settingan device-nya di nano. Kita menggunakan nano kan, etc OpenVPN configuration. Nah, ini sebelumnya sudah saya setting sebenarnya. Oh iya, ini filenya ada di modulnya Pak Idris juga yang D10 tentang OpenVPN. Nah, yang perlu diubah adalah yang ini. Ini perlu diganti dengan IP dari si server OpenVPN yang kita gunakan. Nah, apa OpenVPN server yang kita gunakan? Kita menggunakan komputer server punya dari Sela. Nah, IP-nya adalah 88. Jadi kita isi 10.22.193.88. Nah, yang saya biarkan sama sesuai yang ada di modul. Kalau sudah, kita tutup Ctrl X. Nah, ini terusnya kalau diubah perlu di-save ya, tapi karena kita tidak melakukan perubahan apa-apa, ya cukup segini aja. Habis itu setelah konfigurasi dilakukan, kita perlu menyalakan OpenVPN klien. Nah, gimana caranya? Kita bisa menyalakan dengan mengetikkan sudo systemctl spasi start spasi OpenVPN add client. Nah, karena saya sebagai klien. Oke, kita enter. Nah, kita cek apakah benar VPN-nya udah nyala di punya saya. Kita bisa mengetikkan IP spasi address. Nah, kita berarti kan di sini ada tune 1 yang mana ini VPN dari Pens ya, biar saya dan teman-teman bisa terkoneksi. Lalu ada tune 0. Saya mendapatkan IP 6 10.8.0.6. Nah, ini yang settingan dari Sela. Oke, kita
kira cukup segini settingan dari klien satu. Saya kembalikan ke Sela. Silakan Sela. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita, sebentar saya belum share screen. Share. Sudah terlihat share screen saya? Belum Kak. Belum tah. Ini sudah. Oh iya mulai. Oke, sudah, terima kasih. Untuk yang klien 2, konfigurasinya itu sama. Tetapi yang di ini etc yang untuk inisialisasi GET request kliennya ini kita ubah. Kita ganti kliennya ini dengan klien 2. Ininya juga kita ubah. Karena sebelumnya sudah saya konfigurasi, jadi kita menunjukkan script-scriptnya saja. Di sini kan ada send request client. Nah, ini kliennya ini kita rubah jadi klien 2. Begitu. Terus setelah itu kita copy juga PKI CACRT-nya ke OpenVPN klien 2. Kita buat directory klien 2. Terus kemudian yang klien.crt-nya kita juga copy. Ini kliennya klien 2 ya, yang barusan kita buat dari sini, itu kita copy juga ke OpenVPN klien 2 foldernya. Terus yang private klien key-nya juga kita ini ditulis klien 2, terus kemudian kita copy ke etc OpenVPN klien 2. Nah, kita lihat dulu di OpenVPN klien 2. Kita masuk ke directory cd klien 2. Kita ls. Nah, di sini sudah ada CACRT-nya. Ini klien 2.crt-nya juga ada. Sama klien 2 key-nya juga sudah ada. Selanjutnya kita SCP juga ke klien 2. Nah, di sini klien 2-nya kita menggunakan komputernya di Mas Tama. Ini kita ganti IP-nya. Maaf, lupa, ini tadi kan ngopinya dari directory klien 2 10.252.193.87. Enter. Nah, sudah masuk rootnya, kita isi passwordnya root. Oh maaf, ini sudah ke copy CACRT-nya sama klien 2 CRT, klien 2 key-nya sudah ke copy ke komputer klien 2 punyanya si Mas Tama. Nah, kita copy yang TAK-nya. Kita copy ini IP 10.25193.87. TAK-nya itu sama karena dia dari directory OpenVPN. Oke, enter. Sudah, ini TAK-nya sama CRT dan key klien 2 sudah ke copy di komputer klien 2. Selanjutnya, komputer klien 2 akan melihat konfigurasinya sama-sama. Oke, Mbak Sela sebagai server yang udah meng-create-kan untuk klien 2, saya akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh klien 1 untuk konfigurasi sebagai klien. Nah, pada klien kita install dulu OpenVPN tentunya, kemudian kita isikan konfigurasinya. Referensi ini dari modulnya Bapak Idris. Kita cek mana etc
VPN client konfigurasi. Nah, di sini pada IP remote-nya kita isikan IP server, yaitu IP-nya Sheila tadi yang 193.88. Terus kita simpan. Kemudian jangan lupa untuk menstartkan OpenVPN sebagai kliennya. Sistem CTL start OpenVPN at client. Oh, kurang S tipe. Oke. Kemudian kita cek untuk IP-nya apakah sudah masuk. Ini bukan. Nah, ini yang dari servernya Sheila, punya saya 10. Terus yang mana tadi? Ya, yang ini yang dari Pens, agar kita satu jaringan. Mungkin itu yang dari klien 2. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke server. Oke, terima kasih Mas Tama. Untuk selanjutnya, sebentar saya share screen. Untuk selanjutnya, kita akan menyeting bandwidth yang berbeda. Untuk bandwidth yang berbeda ini kita harus IP-nya kita harus statikkan. Kita buat statik maksudnya. Terus kemudian sekalian saya sama konfigurasi yang IP routingnya, biar kita punya routingan sendiri dengan IP yang berbeda. Kita langsung saja kita buat, pertama kita di server.com, kita nano untuk melakukan IP statik. Kita perlu konfigurasi yang rootnya dulu. Ini nanti untuk klien 1 saya menggunakan IP 10.0.12 dan netmasknya ini, tetapi gateway-nya kita tetap isikan yang 10.8.0.1 dan ini tuh. Setelah itu kita push perintah yang root ini kita push. Selanjutnya untuk yang klien 2 saya menggunakan IP 10.12.8. Ini netmasknya 255.255.250 dan gateway-nya kita tetap menggunakan 1.0.1 dan ini matrixnya juga 1. Kita push juga yang perintah root, kita push. Terus kemudian kita konfigurasi biar statik. Dan directory client config dir. Nah, directory ini kita buat sendiri. Nanti adalah IP, konfigurasi IP statik untuk klien 1 dan klien 2. Terus jangan lupa di sini kita tambahkan client to client. Udah, itu saja sih konfigurasi untuk pengaturan bandwidth nanti sama IP routingnya. Terus jangan lupa kita restart OpenVPN-nya. System CTL restart VPN server.
Oke. Setelah itu kita konfigurasi IP statiknya di config-dir. Kita masuk ke cd bentar ls. Nah, di sini client config-dir. Cd client config-dir. Kita beri namanya client 1 client. Nah, konfigurasinya seperti ini. Kita buat if config push-nya dulu. Untuk client 1 tadi kan sudah saya set di server.conf itu 10.12. Nah, ini IP-nya saya buat. Nah, di sini saya isikan netmask-nya juga. Terus ini iRoot ini supaya nanti IP misal klien dapat konfigurasi OpenVPN dari saya hubung ke publik misalnya gitu tetap bisa. Ini ditambahkan iRoot ini. Bandwidth-nya sendiri per untuk klien 1 bandwidth-nya ini terus kemudian kita push perintah server ini, kemudian kita exit. Untuk yang klien 2 konfigurasinya di sini ini sama, if config push sama seperti pengaturan yang klien 2 tadi. Dan bandwidth-nya itu yang klien 2 saya isi 3000 misalnya. Terus yang IP-nya klien 2 saya buat routingannya yang IP 10.10.8. Nanti di klien 2 IP-nya seperti ini. Kita save. Kemudian kita restart lagi, coba. Systemctl and server. Oke. Nah, untuk pengecekan bandwidth di sini menggunakan iPerf. Sebelumnya saya sudah install iPerf di apt get install iPerf. Untuk pengecekan bandwidth ini menggunakan, kalau di server menggunakan iPerf, perintah iPerf main s. Kenapa main s? Karena dia server ya iPerf. Oke. Nah, belum muncul karena yang di klien lakukan pengecekan bandwidth-nya. Yang 1 terlebih dahulu melakukan perintah iPerf ini. OpenVPN. Baik, kembali lagi bersama saya Muslim Aswaja RP26. Tadi sebenarnya sudah saya jalankan, tapi ada sedikit kendala teknis, jadi sekali lagi saja. Nah, setelah dilakukan konfigurasi ulang di server, saya sebagai klien perlu melakukan restart OpenVPN client. Caranya gimana? Ini udah saya tekan up saja biar ngulangin sekali lagi. Nah, saya enter ya, kan tulisannya gini kan, bisa diperhatikan. Habis itu saya ketik password seperti biasa. Nah, ini udah berhasil di restart. Nah, sekarang kita cek apakah IP-nya udah ganti. Ternyata udah ganti. Nah, sekarang ini ya kan tadi bisa dilihat dapat 10.8.0.6. Nah, sekarang saya dapat 10.12.8.14. Nah, saya akan coba melakukan pengecekan bandwidth. Caranya gimana? Nah, gini. Dengan mengetikkan iperf, perintahnya komennya namanya iperf, habis itu spasi min c, habis itu spasi alamat ID dari servernya 10.252 titik 193.
88. Nah, kita enter. Oh, ternyata saya belum menginstal. Nah, gimana caranya menginstal? Nah, seperti biasa. Kita mengetikkan sudo spasi apt spasi install spasi hyper. Nah, bagus biasa. Sorry. Sepertinya gagal terhubung ke internet. Jadi mungkin VPN-nya saya matikan dulu. Tun berapa tadi? Tunnel ya. Itu sistem CTL OpenVPN top yang top aja. Oke, saya install dulu. Ntar saya restart lagi video coy. Nah, proses instalasi sudah selesai. Saya nyalakan lagi ininya, kliennya. Nah, udah. Saya cek lagi IP-nya apakah ada. Nggak ada. Sebentar. Baru muncul ternyata. Saya cek lagi IP address apakah ada. Ternyata ada. Nah, saya cek dulu bandwidthnya menggunakan iperf tadi ya. Iperf. Ini bukan slash ya, ini saya tipe. Ini titik ini ada. Oke, enter. Nah, connected. Saliki wes ini dasar. Ini saya share screen sudah kelihatan. Sudah. Kemudian, nah di sini sudah ada untuk IP klien yang 10.252.193.70 ini bandwidthnya yang untuk transfer sekitar 384, yang bandwidthnya 209. Ini sudah ada. Terus kemudian selanjutnya klien 2 melakukan pengecekan bandwidth dan IP routingnya apakah sudah berubah. Oke, untuk yang klien 2 akan saya lakukan pengecekan bandwidth. Kita restart dulu untuk OpenVPN di kliennya. Kemudian akan saya install iPerf dulu untuk melihat bandwidth yang digunakan. Kemudian kita cek iPerf min C pada 10 252 193 88. Nah, ini untuk client connecting pada server 193.88 port 5001 dengan bandwidth 71 kilobit ya. Kemudian yang di server mungkin bisa dicek. Sebentar, coba dicek ini yang IP-nya apakah sudah berubah. Oh iya, kita cek dulu untuk apa namanya, yang dari routing udah belum. Ini jadi yang di tunnel berubah 10.10.10.12.8. Yang di server mungkin bisa dicek. Oke. Terima kasih Mas Tamasnya. Ini di server
bandwidth yang dari klien 2 ini sudah masuk dari IP 10.252.193.87 ini ada 88 dan bandwidthnya 49,5, dan tadi IP routingnya juga sudah berubah sesuai routingan yang dari server tadi. Terus kemudian ini sudah saya tap aja. Untuk kan tadi kan yang dari klien 2 kan sudah bisa melakukan sudah bisa connect internet dengan 2 OpenVPN yang dari Pens dan yang dari server ini. Tapi yang klien 1 tadi itu masih gagal. Coba kita cek lagi konfigurasinya yang di nano klien. Mungkin karena ini tadi ya iRoot-nya. Sebenarnya nggak usah pakai iRoot juga bisa. Untuk settingannya sendiri ini untuk settingan biar bisa connect dua-duanya, sebenarnya itu ada setting di sistem CTL-nya ini. Net IP v4-nya kita forward ke 1, kemudian yang di sysctl konfigurasinya ini yang IP forwardnya kita cek lagi. IP forward net IP v4 IP forward ini sudah saya uncomment. Ctrl X. Kemudian ini sudo echo ini sudah saya jalankan, perintahnya juga kita jalankan lagi. Sini kita sudo comment. Kita clear dulu. Tadi kan sudah di setting yang di sysctl IP forwardnya sudah di uncomment, memasukkan nilai 1 ke proc sysnet IP v4 IP forwardernya. Hasil kita coba restart lagi OpenVPN-nya. sysctl restart OpenVPN server sistem, maaf sistem CTL. Sudah, coba dicek. Sebentar, ini saya cek dulu di server konfigurasinya. Nano server.conf. Untuk tambahannya memerlukan push redirect gateway. Kenapa dev 4? Kita cek IP address. Di sini karena yang pun dari Pens ini berada di ID 4, jadi menggunakan dev 4. Seharusnya yang di klien 1 juga sudah bisa. Silakan Mas Muslim. Yeah. Coba di restart dulu. Bukan ping Google seperti itu. Kalau Tama kayaknya udah bisa. BTW aku ikut sama saya Muslim Soalnya NRP26 kita menguji katanya tadi internetnya nggak bisa setelah di setting oleh server. Coba saya restart lagi ya apa namanya belum bisa share screen. Baik, kembali lagi bersama saya Muslim Aswaja NRP26. Setelah
setelah tadi server melakukan konfigurasi ulang, saya juga perlu merestart OpenVPN saya. Masukin password seperti biasa. Sepertinya oke, ini udah muncul lagi. Saya cek lagi IP saya. Oke, pun saya udah ini ya 14. Habis itu saya coba ngeping ke 888. 8.8.8. Udah bisa, berarti konfigurasinya udah selesai. Terima kasih server. Saya kembalikan ke server. Sama-sama. Untuk konfigurasi ini selesai karena kita sudah berhasil melakukan membuat server OpenVPN dan klien sendiri dengan IP yang berbeda, terus kemudian ngecek bandwidth dan pembagian bandwidth yang berbeda. IP routingnya juga sudah dibuat berbeda tadi, masing-masing klien 1 dan klien 2 juga sudah berbeda. Nah, tadi kan ada 2 OpenVPN tuh dari PANS sama dari server itu, jika digabungkan sudah bisa untuk in Google dan lain-lain. Jadi saya rasa cukup sekian center. Oke, demikian sedikit penjelasan sebagai tugas UAS kami tentang VPN client server. Terima kasih atas viewer dan bimbingan Bapak Idris. Saya Setia Krisastama, NRP 16. Saya Cela Rintasari, NRP 25. Saya Muslim Aswaja, NRP 26. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.